kepanjangan Siwaslih adalah sistem pengawasan pemilihan. Benar atau salah? Oke, ternyata mereka kompak. Kita kan juga tetap kerja hitungannya. Enggak. Walaupun sebelumnya kita ngawas sampai malam kan. Kalau dukanya staff aku tahu ya. Iya, Aku silakan tahu Pak. ya. Boleh, boleh. Mungkin Dari- boleh dari- di-spill, Pak. dari- Di-spill, Pak. Kalau dukanya staff ini. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Ari Nugraha selaku host podcast pada hari ini. Terima kasih ya telah terus pantengin sosmed kami Bawaslu Badung dan YouTube kami untuk podcast Bawaslu Badung. Pada hari ini kita telah kedatangan tamu super spesial yaitu 2 orang hero atau pahlawan super dari bidang pengawasan. Yang pertama ada dari Bapak Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Badung dan yang kedua ada dari staf pelaksana teknis yaitu Pak Adi dan Pak Mega, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Oke. Benapi kata Pak. Sehat-sehat walafiat. Astungkaro diberi kesehatan sampai hari ini. Astungkare. Pak Mega, apa Rayu, kabar? Pak Tuh. Rayu, Rayu, oke. Baik, terima kasih kedua Bapak sudah bersedia untuk hadir di ruangan podcast pada hari ini. Mungkin sebelum kita beranjak ke podcast, bisa diperkenalkan diri dulu. Bapak itu siapa, terus kenapa bisa bergabung di Bawaslu Badung? Silakan dari Pak Adi. Terima kasih host dari Ari. Salam Pancasila. Salam Om Pancasila. Swastiastu. Baik, terima kasih. Perkenalkan mungkin sudah nggak asing lagi ya. Kalau saya di Bawaslu Badung itu adalah saya IGD Antriase. Jabatan saya itulah Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas. Nah, tadi terkait dengan mengapa saya itu bergabung di Bawaslu Kabupaten Badung itu, karena pertama itu di tahun 2022, itu masih tahapan baru uji petik kalau nggak salah saya masuk itu di Bawaslu itu bulan Mei tahun 2022. Ya, Mei Pada dulu. saat itu saya tuh karirnya dulu itu diangkat jadi PNS tuh di Pemda Kabupaten Tabanan. Setelah karena kemarin itu ada sesuatu hal, jadinya saya tuh ingin bergabung ke Bawaslu itu ada karena di Bawaslu Badung itu akan satker. Jadi pemenuhan satker itu adalah adanya salah satunya itu pemenuhnya adalah Kasubag Pengawasan atau Kasubag yang ada di Bawaslu Badung. Jadi saya ikut bergabung di sana dengan proses yang sangat panjang itu 1 tahun lebih saya udah tugas dilantiknya di 2022. Tapi SK yang itu sebelum keluar itu tahun 2023. Itu sih yang pertama saya gabung di Bawaslu Badung. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi kita ketemu dengan Pak Adi. Ini Pak Adi ini adalah dulu dari PNS Pemda dan mau login ke Bawaslu. Jadi super sekali ya teman-teman semuanya. Jadi nanti kita bahas lagi tentang Pak Adi. Next ke Pak Mega. Suk semua lagi Pak Yes. Tugari. Ya, suk semua muali. Halo Sobat Bawaslu, perkenalkan Tiang Putu Pandai Megayana, saya dari Mengwi. Saya staf pelaksana teknis di divisi SDMOD. Jadi awalnya saya di Bawaslu itu di tahun 2017 kalau nggak salah itu ya. Lawas sekali ya Pak ya. Ya lumayan. Wes. 17 kan persiapan itu di Pilkada kalau nggak salah itu 2018-nya. Jadi ya saya gabung di sana karena kebetulan kan baru terbentuk itu karena waktu itu masih ad hoc, belum jadi badan seperti sekarang. Nah, jadi saya gabung, cuman ada beberapa aja waktu itu staf. Kalau nggak salah itu kami cuman 7 orang aja kalau nggak salah waktu itu Pak Duh. Ya dengan segala kekurangan kan kita bekerja sesuai dengan tupoksi. Jadi Astungkare waktu itu berjalan dengan lancar sampai sekarang hingga menjadi badan di tahun 2018 kemarin ya. Sampai sekarang di 2025. Mungkin Pak Tumega, apa yang sekiranya membedakan antara Bawaslu yang dulu masih bersifat ad hoc yang bernama Panwaslu dengan sekarang yang sudah permanen namanya Bawaslu? Mungkin bisa diceritakan seluk-beluknya. Iya waktu itu dari sebelum 2017 pun itu udah ada sebenarnya Panwaslu. Kalau nggak salah itu ada staf di sini Pak Tudin. Dia dari 2014 kalau nggak salah itu ya gabung ya 16 itu ad hoc. Jadi Panwaslu itu dibentuk ketika menjelang pemilu atau pemilihan saja. Ya mulai di tahapan persiapan itulah kita dibentuk mengawasi, setelah selesai tahapan kita bubar. Beda sama yang sekarang kan. Kalau sekarang kan kita sudah Permanen. permanen di badan.
di ada pemilu maupun pemilihan, ada atau tidaknya pemilu maupun pemilihan, jadi kita tetap running kan, gitu. Oke, jadi sekarang ini lebih permanen ya, Ya. Pak Mega ya. Jadi tidak ada, misalkan ketika nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, nggak bubar berarti ya. Nggak bubar, Oke, tapi baik. kita sibuk berkegiatan. Oke, siap, asik. Eksistensi lembaga Oke, harus dijaga. sekarang kita kembali lagi ke Pak Adi. Gini Pak Adi. Jadi kan kita tahu nih dulu PNS Pemda. Nah, Pemda itu kan pasti tahulah kan penghasilannya besar. Kenapa Bapak bisa memilih Bawaslu, Pak? Kenapa Bawaslu? Kenapa bukan lembaga yang lainnya? Gini ya. Terkait kemarin itu kenapa saya milih Bawaslu? Karena kan pertama itu di tahun 2022 itu saya tuh masih di jenjang di Pemda tuh di staf di SMP Negeri 1 Kediri Tabanan gitu loh. Jadi karena kemarin tuh mutasinya kenapa saya milih di Bawaslu, kebetulan kakak dulu kan ya apa namanya itu jadi pimpinan lah di Bawaslu Badung. Dan terkait itu dia menawarkan apa mau mutasi terkait dengan Bawaslu karena ini Badan Pengawas Pemilihan Umum, mungkin di fashionnya kamu yang suka lagu apa yang lagi melaksanakan pengawasan itu sering keluar, jadinya pengawasan tahapan itu jadinya seneng melalui lah kayak gitu jadinya jadi senengnya tugasnya di lapangan gitu, jadinya tugasnya ada di lapangan. Jadi saya ketertarikan saya itu adalah tugasnya memang ke lapangan banyak sekali, jadinya semakin saya keluar dari mutasi dari Bawaslu dari Pemda ke Bawaslu itu, jadi temen di masyarakat tuh jadinya saya tuh lebih banyak yang kenal daripada dulu, karena dulu kita kan fokusnya kerjanya di kantor, sedangkan kalau kita di Bawaslu itu kerjanya itu banyak ke lapangan. Jadi itu ketertarikan saya untuk ikut gabung di Bawaslu yang kemarin. Oke. Tapi yang pernah saya telusuri bahwa dulu Bapak pernah menjadi penyelenggara tapi di KPPS, Ya, KPPS. di KPU. Ya. Mungkin Bapak bisa cerita apa sih yang sebenarnya membedakan antara walaupun lembaga pengawas di atau penyelenggara di KPPS dengan di Bawaslu sekarang, apa sih yang membedakannya Pak dari tugasnya? Oke. Kalau dari penyelenggara kemarin itu kan saya tuh kalau nggak salah saya jadi KPPS tuh jadi anggota sekali itu pemilihan tahun 2020, terus yang tahun berapa yang terakhir 20 yang terakhir saya sebagai ketua dari KPPS. Dan itu kalau kita di KPPS yang kemarin itu tugasnya itu kita tuh lebih banyak sebelum proses kita ada pemungutan suara itu, jadinya kita tuh juga sudah seperti Bawaslu sekarang juga dapat bintek dari KPPS-nya seperti apa nanti pekerjaan kita yang akan kita laksanakan pada di KPPS. Nah, pada saat itu pun saya pernah disampaikan oleh ketua PPS ya di desa saya itu kemarin mengingatkan bahwa di sini diperkenalkan bahwa ada PTPS itu dari Bawaslu. Nah, pada saat itu pun saya tuh nggak tahu itu Bawaslu itu apa. Itu di tahun Unik ya. saya tuh nggak paham gitu loh. Jadinya bahwa itu ada pengawas. Kalau pada pengawas saya tuh tahu di KPPS itu ada pengawas. Saya nggak tahu pengawas PTPS itu adalah bagian daripada Bawaslu-nya. Itu pada saat itu jadinya ya saya kenal sih, oh ya pengawas dari pengawasan kita di mana kita menyelenggarakan pemungutan suara, kita diawasi oleh seorang pengawas gitu loh. Apa ini pengawas ini dari Bawaslu atau tidak, itu saya kemarin tuh ya nggak tahu gitu loh. Oke, mungkin hal unik ya yang dulunya ada di KPPS tapi pengawas tuh masih belum tahu, sekarang ada di lembaga itu ternyata. Wah, yang menarik ya Pak ya. Keren. Oke, mungkin langsung masuk ya ke inti dari materi. Bapak kan sebagai kepala subbagian pengawasan pemilu dan humas. Nah, jadi selama pemilu maupun pilkada Bapak lah yang menjadi koordinator di bidang pengawasan di lapangan. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih Pak suka maupun dukanya di lapangan itu Pak dalam pengawasan? Baik, kalau untuk masa pengawasan pemilu itu dengan pilkada, pemilu itu justrunya jauh lebih susah bagi saya. Untuk dia mengatur pengawasan karena di Kabupaten Badung itu pada saat pemilu itu kan ada tempat pemungutan suaranya itu adalah 1485 kalau nggak salah itu PTPS-nya. Jadi TPS yang ada di Kabupaten Badung dari 6 kecamatan.
Nah, karena personil kita itu kemarin kita sudah tugaskan dari sebelum pemungutan suara itu kita kan itu sudah ada masa kampanye, masa tenang, dan sampai ke pemungutan suara dan sampai ke rekap. Dari personil yang kita punya keseluruhan termasuk pimpinan itu 27 kemarin, syukurnya kita waktu pemilu karena belum datang ada dari pimpinan sekretariat itu Pak dari Ibu Kasubag itu waktu pemilu itu kan belum datang, jadinya kita berlima, jadinya sama pimpinan 3 sama kepala sekretariat dan saya sendiri, sedangkan kita itu ada 6 kecamatan. Nah, di waktu pemilu kemarin itu bagaimana mengkondisikan bahwa memang kalau kita ngaturnya kemarin itu satu kecamatan itu ada koordinator terhadap pimpinan masing-masing. Nah, kemarin itu udah karena 5, itu menjadi kesulitan yang sangat luar biasa. Bagaimanapun kita harus semua dapat mengawasi semua PTPS yang ada di TPS yang ada di Kabupaten Badung. Nah, jadi kesulitan untuk ngatur daripada SDM-nya itu dari masa tenang saya udah tugaskan bahwa dari grup A sampai grup D seperti itu, misalnya pimpinan, stafnya 3, ini jumlahnya berapa di kecamatan. Nah, kebetulan yang kecamatan yang paling banyak itu adalah Kuta Selatan, walaupun sedikit dia jumlah gininya, kelurahan dan desanya itu 7, tapi secara keseluruhan masyarakat itu kan mobilitasnya tinggi, jadinya di sanalah saya fokuskan untuk pengawasan lebih dari misalnya kita di kecamatan Kute itu misalnya 4, ya Kuta Selatan palingan kan 5 gitu jadinya. Itu yang kesulitannya kita ngatur di pemilu. Nah, kalau untuk pilkada sih udah aman aja ya kan karena sudah berpengalaman dengan mengacu dengan pemilu, jadinya di pilkada pun lebih enteng jadinya untuk melakukan pengawasan. Jadi karena waktu pemilu calonnya banyak, sudah ada yang berat dulu ketika menghadapi pilkada karena cuma 2 paslon jadi lebih enteng ya Pak ya. Baik teman-teman Bawaslu semuanya, jadi beliau inilah ibaratnya kalau di TNI itu kolonelnya untuk menugaskan seluruh prajurit di Bawaslu Badung ketika ingin turun ke lapangan. Jadi supaya semua celah-celah dugaan pelanggaran itu bisa kita awasi dengan baik. Jadi beliau sangat berkontribusi besar dalam menugaskan pasukan untuk berada di lapangan. Jadi mungkin lanjut kita ke Pak Mega. Swastiastu Pak. Oke. Swastiastu malah Pak De. Bapak pernah ikut tandem dengan Pak Adi dalam di lapangan waktu ngawas? Astungkara sangat sering, lumayan lah jadwalnya. Oke. Mungkin bisa diceritakan Pak, dari awal Bapak berada di Bawaslu sampai dengan saat ini, mungkin tahapan apa saja yang pernah Bapak ikut awasi? Baik, terima kasih Pak Du. Jadi dari awal di Bawaslu itu udah hampir semua dah ya tahapan sudah pernah kita awasi ya. Gue dari aktifnya ngawas. Yang paling ruwet itu sih kampanye benar itu. Kampanye ya? Iya, karena calon banyak. Yang waktu pemilu saya nyambung sedikit yang Pak D. Karena calon banyak, jadwalnya juga bertumpuk-tumpuk. Kita personil juga terbatas kan. Jadi ya dinikmati saja. Pagi di mana, siang di mana, sore di mana. Yang serunya itu. Tapi syukurnya kemarin kita tuh ada panwascamnya. Panwascamnya kan dilibatkan dari juga. sekretariat itu ada kalau nggak salah tuh dari 11 sekretariat di panwascam itu sangat membantu sekali daripada pengawasan kita ya. Itu ya lupa saya tadi sampai. Oke, Ya, siap. itu nyambung Pak Ari tadi. Pagi kita jadwal di pasar itu kalau nggak salah itu di pilkada ya Pak tuh ya. Yang ada gerobak pasar itu ya. Gerobak pasar ya Pak. Jam berapa Pak? Jam 4 pagi Pak. Jam 4. Iya. Mulai jam 4 sudah di sana kita. iya. Jadi dari rumah itu jam 3:30 udah OTW. Oke. Jam 4 di pasar, habis itu siang kerja jam 8, ntar malam bisa ngawas lagi ya itu ya. Sampai pagi bahkan Pak ya. Iya. Oke. Ya kurang lebih gitulah. Ya namanya tugas kan Pak tuh ya. Jadi harus dijalani dengan gini, apa namanya? Ikhlas. Mungkin suka dan dukanya Pak selama melakukan pengawasan. Suka dan dukanya, kalau sukanya kan ada support dari gini, dari anggarannya. Anggarannya, ya. oke, siap. Terus kalau dukanya itu paling ya ngatur waktu aja sih Pak tuh. Dengan jadwal yang bertumpuk itu, sedangkan kita kan juga tetap kerja hitungannya.
Nggak. Walaupun sebelumnya kita ngawas sampai malam kan. Kalau dukanya staff aku tahu ya. Iya, aku silakan, tahu Pak. ya. Kalau Boleh, dukanya boleh. Mungkin staff boleh misalnya di-spill kayak Pak, boleh di-spill Pak. Kalau dukanya staff nih ya, misalnya kayak tadi, kamu dapat penugasan di pagi hari pukul 4. Sedangkan kita personilnya udah dapat semuanya ini. Udah muter tuh jadwalnya udah muter. semua. Yang pagi ini kemungkinan bisa dapat lagi malam pasti itu dukanya. Berarti double job. Iya, jadi kan ikhlas. Cuman gininya sekali perjalanannya gitu kan. Iya sih Pak. Tapi laporan bertanggung jawabnya Ya, harus tetap sesuai. Oke, yang gitu penting loh. form A-nya ya harus Iya, dibuat. hasil Oke. pengawasan, administrasi yang lain ya tetap kita buat. Serius. Iya, tentu. Oke. Oke, kembali lagi ke Pak Adi. Pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara ada yang namanya Siwaslu maupun Siwaslih. Iya. Nah, jadi Siwaslu dan Siwaslih ini adalah alat bantu untuk melakukan pengawasan. Mungkin dari menurut Pak Adi, apakah seluruh jajaran ad hoc di bawah Bawaslu Kabupaten Badung itu bisa menerima adanya aplikasi ini? Terus mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih hambatan dan kendala dalam Siwaslu dan Siwaslih ini Pak? Iya. Kalau dari Siwaslu tuh kan udah mungkin Ari udah tahu ya kalau Siwaslu-nya itu kemungkinan di pada saat hari H itu kita nggak bisa pakai. Walaupun sebelum kita sudah dapat sosialisasi atau pelatihan dari mengenai aplikasi Siwaslu itu dari provinsi, kita sudah dapat melakukan pelatihan. Di samping itu juga kita keterbatasan waktu kita itu mepet dengan kita memberikan pelatihan kepada jajaran di bawah kita, itu di Panwascam, PKD, PTPS. Nah, dan hambat yang terbesar itu kemarin di Kabupaten Badung itu adalah karena di Kabupaten Badung, siapa yang nggak tahu, dari semua PTPS yang kita rekrut kemarin itu adalah permasalahannya adalah masalah handphone. Karena di Badung itu handphonenya itu kebanyakan sudah iPhone, jadinya Wow. Semuanya Karena iOS iPhone ya. jadi Siwaslu itu pada saat waktu Siwaslu itu belum bisa kita di download di iOS. Jadinya dia hanya di Android. Jadinya itu permasalahan yang kemarin yang sangat ruwet sekali. Dari teman-teman Panwascam pun menyampaikan bagaimana ini kalau seandainya memang PTPS itu nggak bisa bawa Android, ya bagaimana mengkondisikan walaupun kita sudah screening berapa PTPS yang tidak punya iPhone, tetapi bagaimana kemarin, pokoknya penting kemarin itu jalan laporannya sungguh-sungguh pada saat pemilu pun di Bali, khususnya di Badung itu nggak ada permasalahan seperti pelaporan jumlah suara yang kita laporkan. Jadi itu sih itu terkait dengan Siwaslu-nya. Kalau Siwaslih sih itu udah lebih Update Pak ya. lebih update, jadi karena udah bisa di iPhone tuh dari iOS tuh udah bisa, jadinya lebih sedikit lah tantangan untuk mengupload datanya itu. Cuman ada bersih beberapa sumber daya manusia kita tuh PTPS-nya itu walaupun di saat penguploadan itu mungkin terbentur dengan sinyal karena sejumlah seluruh Indonesia pada saat itu kan memakai aplikasi tersebut, jadinya untuk melaporkan hasil daripada pengawasnya itu kan mungkin ada keterlambatan gitu. Mungkin dari Pak Mega, apakah waktu awal Pak Mega berada di Bawaslu atau di Panwaslu dulu, apakah sudah mengenal yang namanya Siwaslu atau Siwaslih ini Pak? Baik. Kayaknya belum sih Pak tuh ya. Kalau Siwaslu-Siwaslih ini baru di 2024 kan ya? Iya, Untuk di 2024. pemilu pemilihan yang serentak ini kan? 2019 ada kalau nggak salah, tapi Ada ya, udah ya? belum update yang 2024. 2024. Oh, mungkin masih prototipe waktu itu ya. Iya. Sekarang di launching. Dulu waktu 2019, 2017 itu gimana cara melakukan pengawasan di lapangan untuk pungut hitung? Pungut hitungnya? Iya, kita ngawas biasa, home A biasa. Cuman waktu itu kalau nggak salah pungut hitung ya. Ya putung. Ya ada kita gini mendokumentasikan C planonya itu, tapi dalam bentuk gambar aja dia. Oke. Ya, Berarti masih manual Iya, ya, masih belum manual ya. ada diaplikasikan berarti. Iya, Oke. kayaknya. Mungkin dari Bapak Pak Adi dan Pak Mega, mungkin harapannya untuk pengawasan dan khususnya aplikasi ini untuk pemilu dan pilkada ke depannya Pak. Silakan Pak Adi. Baik, kalau untuk peningkatan pengembang sih kita tuh berharap semua aplikasi itu sesuai ya artinya SOP lah, biar apa
kita menyampaikan pun kepada nantinya kalau pemilu selanjutnya atau pilkada selanjutnya itu biar aplikasi itu lebih update lah jadinya apa yang kita sampaikan atau laporan terkait dengan pengawasan itu bisa tersampaikan gitu. Oke, next mungkin Pak Mega Ya, gimana? baik. Kalau saya mendengar dari Pak D tadi, Pak Kasubag, mungkin dibuatkan apa ya, server sendiri dia Pak tuh untuk aplikasinya itu biar bisa bagus lah untuk mengaksesnya. Kita kan serentak itu dipakai seluruh Indonesia kan. Di hari itu aja juga kan, di hari pemungutan suaranya mungkin bisa dibuatkan server sendiri biar dia bisa full makainya biar smooth lah. Oke. Dari segi upload, dari segi pengambilan gambar ya disesuaikan lagi nanti untuk di interface-nya di aplikasi itu. Terus yang kedua paling di itu ramah untuk segala user. Oke, mungkin untuk server ada backupnya. Ya, boleh Terus ada untuk backup dari juga. segi user lebih user friendly ya, Pak Ya. ya. Oke. Untuk di apa? Google Play Iya, ada App Play Store. Store dan Ya. App Store. Oke. Oke, baik terima kasih Pak Ade dan Pak Mega. Jadi mungkin untuk yang terakhir kita akan tes dulu kekompakan. Nah, jadi kita ada quiz, cukup dijawab benar atau salah tapi dengan atribut ini. Tinggal dibalik saja. Mungkin Pak Adi, Pak Mega. Ya. Baik. Oke. Ada beberapa pertanyaan, jadi cukup dibalik saja apakah benar atau salah. Yang pertama, siap-siap. Kepanjangan Siwaslih adalah sistem pengawasan pemilihan, benar atau salah? Oke, ternyata mereka kompak. Gimana? Oke, next. Pengawasan pemilu hanya dilakukan oleh jajaran Bawaslu, benar atau salah? Kenapa begitu, Pak? Begini, kenapa pengawasan itu tidak di Bawaslu saja? Seperti sampaikan tadi bahwa jajaran kita kan kalau di Bawaslu, di provinsi RI, provinsi, kabupaten, kecamatan, tingkat desa, dan DPTPS. Jadinya, terus lagi satu kita kan sering juga kemarin menyampaikan pengawasan partisipatif. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk ikut melaksanakan pengawasan daripada pilkada atau pemilu kemarin. Karena kita kemarin di Badung, kita sudah banyak sekali menyasar kelompok-kelompok masyarakat, baik itu pun ormas yang ada di Kabupaten Badung itu kita sosialisasikan untuk mengajak bagaimana kita bersama-sama untuk mengawasi pemilu ini gitu atau pilkada kemarin. Itu sih sosialisasi kita udah terkait dengan pemilih pemula, dengan kelompok masyarakat, dengan ormas, dengan jajaran di bendesa adat, dengan OPD yang Kabupaten Badung, itu kita sudah melakukan sosialisasi kemarin sebelum melakukan pilkada kemarin. Oke, baik. Oke, next sekarang. Menjadi pengawas pemilu harus menerima semua laporan masyarakat, benar atau salah? Semua laporan Masyarakat. Oke, kenapa salah Pak Mega? semua laporan masyarakat kan. Iya. Ini konteksnya tentang pelanggaran pemilu atau gimana? Kalau semua laporan masyarakat kan jelas salah. Kalau kita kan Sepertinya ini pemilu, Pak. oh benar. Kalau gitu. Oke. Mungkin terakhir sebelum ditutup, jadi mungkin dari Pak Mega maupun Pak Adi ada harapan untuk kedepannya untuk Bawaslu sendiri, terutama bagi divisi pengawasan. Apakah ada harapan kedepannya untuk masyarakat di Badung khususnya ketika pemilu maupun pilkada? Silakan dari Pak Adi. Baik. Harapan saya sih di masa sekarang ya yang masa non tahapan itu bagaimana Bawaslu itu tetap eksis, tetap artinya bekerja walaupun di non tahapan. Jadinya bagaimana kita berkolaborasi lagi dengan masyarakat yang kita sudah pernah sasar sebelum pilkada itu, kita ajak kolaborasi lagi atau menyampaikan beberapa hal mungkin terkait dengan pilkada atau pemilu yang sudah lewat, bagaimana pilkada atau pemilu yang akan selanjutnya. Semoga Bawaslu tetap jaya dan eksis dan harapannya lebih baik dari pilkada yang kemarin. Itu untuk pilkada yang mendatang. Itu aja. Oke, baik terima kasih Pak Adi. Semoga Bawaslu tetap jaya. Jaya. Oke, next kepada Pak Mega. Harapan untuk Bawaslu ke depannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Du. Siap. Jadi kurang lebih sama dengan Pak D selaku pimpinan saya kan. Harapannya paling ya Bawaslu semoga menjadi lembaga yang lebih bisa dipercaya oleh masyarakat di bidangnya khususnya dalam melakukan pengawasan pemilu maupun pemilihan dengan
eksis menunjukkan kerja-kerja kita kepada masyarakat melalui corong lembaga kita kan di Keumasan. Dan ya itu aja cukup lah. Singkat pada Iya, cukup. Oke, baik terima kasih Pak Adi selaku pimpinan dan Pak Mega. Terima kasih telah hadir di studio podcast Bawaslu Badung. Semoga next bisa ketemu lagi. Dan kepada sahabat Bawaslu di rumah dan dimanapun berada, terima kasih telah terus pantengin sosial media kami Bawaslu Badung dan YouTube kami di Bawaslu Badung. Tunggu podcast kami berikutnya. Salam awas, sampai jumpa. Dadah.